warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita lihat dulu ayat berikut ini ya teman-teman, yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami menurunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dari ayat di atas itu terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Kita dapat mengambil pelajaran ya teman-teman, bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang menciptakan. Nah, mari kita masuk pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang perubahan. Kemarin antum sudah mengamati sebuah batu es, ya teman-teman? Nah, sekarang kita akan belajar perubahan wujud benda, yaitu terdiri dari 5 perubahan wujud benda. Nah, kita akan lihat ya. Nah, yang pertama yaitu membeku. Nah, membeku ini yaitu perubahan dari yang cair menjadi padat. Nah, yaitu apa ya itu membeku? Membeku adalah benda cair yang berubah menjadi benda padat. Contohnya sebuah air dan batu es yang berubah menjadi batu es. Nah, selanjutnya yaitu adalah mencair. Nah, ini contohnya yaitu sebuah es yang di luar kulkas akan mencair karena suhunya telah berbeda seperti yang antum praktekkan kemarin ya. Kemudian ada mentega yang dipanaskan akan meleleh. Nah, itu bukan tahu atau yang lain ya, tapi itu mentega yang dipanaskan lalu mencair. Kemudian ada lilin yang dinyalakan, dia berubah atau dia mencair. Mencair itu apa sih? Nah, mencair adalah benda padat menjadi benda cair. Nah, yang ketiga yaitu menguap. Nah, ini menguap, ini contohnya yaitu jemuran yang basah, kemudian dijemur di bawah terik matahari, dia akan menjadi kering. Kemudian bensin yang dibiarkan di udara yang terbuka akan berubah menjadi gas. Nah, bensin ini akan berkurang dia teman-teman apabila kita taruh di daerah yang terbuka. Makanya orang menjual bensin dia tutup, dan di motor kita juga kita tutup ya teman-teman. Nah, itu. Mengapa sih? Apa itu sih menguap? Nah, menguap itu adalah benda cair yang menjadi gas. Nah, yang keempat yaitu mengembun. Nah, contohnya yaitu tetesan air pada tutup panci yang diangkat pada saat memasak. Nanti boleh lihat bundanya memasak air atau memasak apa. Lihat ada embun di tutupnya itu. Nah, itu berarti dia mengembun. Nah, kemudian ada juga antum pergi jalan-jalan di keluar, ada tidak melihat rumput yang basah. Nah, itu berarti juga air embun. Nah, embun ini apa sih? Nah, embun ini merupakan gas menjadi benda cair. Nah, yang kelima yaitu menyublin. Nah, contoh dari menyublin ini yaitu merupakan kapur barus yang menjadi gas. Nah, kapur ini jika kita biarkan di udara terbuka, teman-teman, dia akan mengecil. Nah, boleh untuk melihat tadi jika ada kapur barus di rumahnya, dia akan mengecil. Nah, kemudian ada pewangi lemari atau pakaian yang ditaruh di lemari pakaian. Nah, lama-kelamaan dia juga akan mengecil. Nah, itu namanya menyublin. Nah, menyublin ini adalah benda padat menjadi gas atau sebaliknya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, perubahan wujud benda itu terdiri dari 5. Yang pertama membeku, yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, 4 menguap, dan kelima menyublin. Nah, selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang pemanasan global. Nah, pemanasan global ini teman-teman disebut juga dengan istilah lain yaitu global warming. Nah, atau disebut juga dengan darurat iklim, atau bisa juga disebut dengan krisis iklim, bahkan ada yang menyebut iklim global. Nah, teman-teman,
Kenapa ya pemanasan global itu disebut juga dengan iklim global? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jadi karena beberapa wilayah di bumi ada yang mengalami cuaca ekstrim, misalnya tiba-tiba hujan dan tiba-tiba panas. Nah, sedangkan pemanasan global yaitu pemanasan global adalah meningkatnya suhu atmosfer di laut dan di daratan bumi. Jadi, teman-teman, penyebab pemanasan global itu yang pertama olah manusia sendiri. Kenapa? Karena dia banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida. Nah, bagi atmosfer ini sangat menyebabkan sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas. Nah, penyebab lainnya yaitu polusi udara yang tinggi mengandung gas beracun, yang kedua asap kendaraan bermotor dan alat-alat transportasi lainnya. Yang ketiga, banyaknya tenaga listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Nah, yang keempat, dari pabrik-pabrik besar. Kemudian, yang kelima, gas metana yang dihasilkan dari kotoran binatang yang terbang ke atmosfer. Dan yang keenam, penggunaan pupuk dapat menghasilkan gas yang berbahaya bagi atmosfer. Yang ketujuh, yaitu pencemaran di laut. Nah, teman-teman tidak boleh ya buang sampah di laut, ternyata itu membuat pencemaran terjadi di laut. Nah, yang kedelapan, penerbangan dan pembakaran hutan, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata dampak dari pemanasan global ini banyak ya teman-teman. Contohnya yang pertama, meningkatnya ketinggian air laut. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Coba teman-teman bayangkan kalau es mencair di kutub, pasti kita tenggelam. Nah, yang ketiga, meningkatnya suhu di bumi. Nah, sedang sekarang aja sedikit panas kita sudah kewalahan, apalagi bertambah besarnya suhu meningkat. Nah, yang keempat, musim kemarau akan lebih panjang. 5. Laut menjadi semakin panas. Yang keenam, musim tidak menentu. Nah, yang ketujuh, terjadinya bencana alam. 8. Hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Dan yang kesembilan, manusia akan mengalami kelaparan. Kenapa? Karena hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Dan yang kesepuluh, hutan dapat berubah menjadi gurun. Nah, teman-teman, cara mengurangi laju pemanasan global ini bisa kita atasi. Yang pertama, menghemat penggunaan energi listrik dan air. Nah, teman-teman tidak boleh ya buang-buang listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian barang yang tidak bisa didaur ulang. Nah, yang ketiga, sering memakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, teman-teman. Ternyata itu juga bisa mengurangi pemanasan global. Nah, selanjutnya yaitu menanam pohon, melakukan penghijauan atau reboisasi namanya. Nah, selanjutnya sering berjalan kaki teman-teman atau bersepeda. Nah, selagi bisa mengurangi pemanasan global juga sehat ya, sehat buat tubuh kita. Nah, yang keenam, tidak melakukan penebangan pohon secara liar atau sembarangan. Yang ketujuh, mengurangi konsumsi daging teman-teman dan perbanyak makan sayur. Nah, yang kedelapan, mengurangi penanganan bahan bakar minyak. Dengan sebuah ayat ya teman-teman. Ini sebuah ayatnya ya teman-teman pada surat Ar-Rum ayat 41-42. Nah, bunyinya yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi ini dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukannya. Nah, jadi teman-teman, Ustazah berharap antum adalah orang-orang yang selalu berbuat baik di muka bumi ini. Nah, Ustazah juga ingin antum menjaga kelestarian yang ada di muka bumi ini. Nah, teman-teman, hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.